Halo, selamat pagi para Stipaners yang ada di seluruh Indonesia. Wah, gimana kabar nih hari ini? Mudah-mudahan sehat, kemudian sukses, kemudian yang mengabdi nih khususnya di Papua dan di seluruh Indonesia tetap semangat dan pengabdian tanpa batas. Oke, kali ini kita kedatangan mahasiswa jauh banget nih dari Papua dan mahasiswa ini kemarin sempat melakukan sidang usulan penelitian, jauh-jauh datang dari Papua hanya untuk kuliah di Stipan. Kita sambut Bapak Mahfud Kaliberan. Halo Pak, selamat Halo, siang. ya, selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Iya. Kapan datang jadi? Kebetulan saya sudah jadwalkan untuk konsultasi. Oke. Lalu jauh-jauh hari saya coba komunikasi dengan dosen pembimbing, tenaga admin. Hari Kamis itu saya sudah kesini, kebetulan ada tugas tambahan. Sehingga hari ini baru saya sempatkan untuk ke kampus, Bu. Luar biasa. Siap. Jadi jauh-jauh ke sini hanya untuk konsultasi ya. Siap. Artinya kami mengapresiasi lah Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak Mahfud Kaliberan ini asal daerah Sorong ya? Saya kebetulan kalau untuk asal saya luruskan dulu. Oh, iya. Yang betul itu Kalibarin. Kalibarin. Siap, ya. Iya, Lalu benar-benar. untuk asalnya memang dari Maluku, tapi alhamdulillah kalaupun saya selalu ditanya teman-teman ataupun rekan, saya menyampaikan kalau saya dari Papua. Dari Papua. Kenapa kemudian saya di Papua itu sudah kurang lebih per hari ini sudah 31 tahun, Bu. 31 tahun Ya, mengabdi. mengabdi Luar dan biasa. memang alhamdulillah luar biasa. Negeri yang memang begitu unik, kaya, lalu masyarakatnya pada umumnya memang baik, sehingga saya pun mendapatkan sesuatu dari yang namanya Papua, Bu. Di sana. Alhamdulillah, Bu. Iya. Ya, Sudah berapa tahun berarti? kurang lebih per hari ini pas nanti tanggal 1 Agustus itu sudah 24 tahun. 24 tahun Mengabdi. itu berarti perak ya? Oh enggak ya? Ya. Jadi 24 tahun mengabdi di Papua. Kalau boleh tahu dinas di mana Pak? Saya awalnya waktu masih vertikal itu diangkat pertama kali jadi pegawai negeri dengan golongan 1B, lalu itu mengabdi di daerah Ayamaru, SMP Negeri 2 Kambuaya Ayamaru. Di saat itu kebetulan formasi pegawainya dari Depdiknas itu ada ijazah S1, dulu kan masih seperti begitu ya, lalu SMA, saya karena terkait formasi dengan kuotanya, saya memilih untuk menggunakan ijazah SMP di tahun 2000 itu. Jadi sempat kejar paket C atau tidak. Dengan berlalunya proses kepegawaiannya, alhamdulillah saya mendapatkan regulasi baru yang memang berlaku surut, ijazah SMA-nya pun saya bisa pakai. Seperti begitu. Oke. Jadi Pak Mahfud setelah menjadi ASN kuliah atau pas menjadi ASN untuk S1? Untuk S1 saya sedikit cerita, Bu. Jadi setelah waktu daftarnya pakai ijazah SMP, saya harus keluar ijazah SMA. Setelah itu ada regulasi yang memang mempermudah untuk proses penyesuaian tingkatan sekolahnya. Saya menggunakan ijazah SMA langsung pada saat diangkat menjadi PNS. Alhamdulillah sembari berjalannya waktu pengabdian, kurang lebih sekitar 8 tahun, saya coba konsultasi dengan istri untuk saya start kuliah S1 pertamanya itu di UNAMIN Sorong. S1 ambil? Kebetulan ambil ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan, berarti linier ya. Siap. Nah, sekarang Pak Mahfud ini sedang menempuh kuliah S2 ilmu pemerintahan di Stipan. Nah, kalau boleh tahu, padahal kan kampus di sana itu banyak ya Pak ya. Artinya banyak lah kampus-kampus di sana. Kenapa sih Pak Mahfud memilih untuk saya pengen kuliah nih S2 ilmu pemerintahan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara? Silakan. Ya Pak. Jadi sedikit busin. Jadi berbicara sekolah itu kan pada dasarnya adalah lembaga yang merancang untuk mengajar siswa, murid di bawah pengawasan
pendidik ataupun guru. Benar. Nah, Stipan sendiri adalah bagian daripada itu yang terbentuk atas proses aturan yang jelas, lalu punya legalitas dari sisi aturan yang ada di Republik ini untuk pendidikan. Saya mencoba untuk browsing, mendengar informasi. Alhamdulillah, Stipan ini kebetulan saja memang saya S1-nya pemerintahan, Bu. Iya. Lalu ini pas ini. Ini pas. Ya, lalu saya coba komunikasi di apa namanya, teman-teman di Stipan, lalu merespon baik. Ada program-program yang memang mempermudah untuk kelas karyawan, sehingga saya memang memilih di Stipan. Nah, saya mengecek lagi di Stipan sendiri itu tuh kan ada saudara-saudara saya banyak yang dari Papua, yang alhamdulillah saya membaca historinya di situ yang sudah disampaikan secara publik, mereka luar biasa. Outputnya mengabdi, pelayanan terhadap masyarakat di birokrasi itu hampir rata-rata itu semuanya alumni dari Stipan. Mantap. Dengan demikian, ini bukan suatu paksaan, Ya. tetapi tujuannya cuma satu, bagaimana pengembangan diri untuk pengabdi kepada negeri, khususnya untuk di Papua. Semoga bermanfaat untuk orang banyak dan diri saya sendiri, Bu. Luar biasa. Jadi memang setuju sekali ya Pak, kalau sudah terjun di dunia pemerintahan itu kita berbicara pengabdian. Artinya ya melayani, kemudian memberikan pelayanan, kemudian memberikan, kalau Bapak tadi saya baca backgroundnya juga sempat memberikan edukasi juga ya di dunia pendidikan juga. Artinya semua itu saling keterkaitan gitu. Kemudian nah selama kuliah nih Pak di Stipan nih Pak, gimana Pak? Ada kendala kah atau saya nampaknya karena kuliah di Stipan ini S2 cuma 2 tahun, bisa nggak saya nambah jadi tambahan lagi, karena mungkin kemarin beberapa saya sempat diskusi ya dengan kawan-kawan, enak kok kuliahnya, seru kok, gimana nih menurut Bapak? Kuliahnya sudah tentu memang seru, Bu. Seru ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai wilayah ya. Setuju. Yang tadinya saya tidak tahu Kaltara itu seperti apa, ada ketemu dengan teman yang dari Kaltara, lalu dari Bali, dari daerah Jakarta sendiri. Tentu ada tantangan. Ya, tantangannya memang proses sukses itu sudah tentu harus semangatnya, Bu. Semangatnya, komitmennya, sehingga kita bisa mencapai itu. Nah, terkait dengan yang tadi Bu Sinta sampaikan, asik untuk kuliah di Stipan, ada kebijakan-kebijakan yang mempermudah, tapi dalam tanda kutip, bukan datang lalu siap untuk sesuai waktu harus selesai, enggak. Prosesnya jalan, dan alhamdulillah itu yang memang saya inginkan secara pribadi, Bu, sehingga pada saat saya diberikan kesempatan untuk memberikan informasi, saya akan menjawabnya bahwa prosesnya seperti begini. Kenapa kemudian itulah menjadi dasar bahwa lembaga Stipan, saya akan menyampaikan bahwa tidak seperti yang lain, mohon maaf dalam tanda kutip, yang hanya begitu datang tiba-tiba tenggelam. Saya mengibaratkan itu seperti ya apa ya, kalau nelayan itu melihat ikan lumba-lumba saat bermain di sini, tiba-tiba munculnya sudah di sana. Maaf kata, itu saya tidak menjas siapa lembaganya, tapi di sini saya menyampaikan bahwa Stipan melakukan proses akademik sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Nah, sehingga itu harapannya yang memang saya inginkan, Bu, supaya di saat saya ditanya, saya berproses. Saya datang, saya ketemu dengan dosen, kami belajar sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah ada. Dan dosennya sangat-sangat membantu. Sangat luar biasa. Karena memang kebetulan saya alumni S2 di kampus Stipan juga, Pak. Ya, ini memang berbicara dengan senior, Bu, ya. Siap. Siap. Jadi artinya saya pun sebagai alumni itu bangga, Pak, gitu. Artinya ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen itu ketika saya terjun di dunia pemerintahan maupun politik, itu sangat-sangat terpakai gitu ya bagi kami gitu. Nah, menarik sih Pak menanggapi terkait dengan perkuliahan. Gimana sih pembayaran di Stipan tuh mahal apa enggak sih Pak? Kalau mahal, mahal ini kan begini, Bu.
siapa yang mau, biaya apapun itu kan bisa dilakukan. Ini terkait keinginan dan komitmen. Lah, uang 5 juta per semester dalam investasi pendidikan bagi saya itu tuh saya enggak punya juga sih Bu. Tetapi karena ingin harus bisa, saya berusaha. Nah, karena beberapa literatur yang saya coba membaca, mengikuti, investasi untuk bagus itu kayaknya yang pertama kesehatan, yang kedua itu mungkin pendidikan. Sudah tentu dia tidak akan habis kalau saja kita edukasinya lalu ke orang lain dan itu juga bermanfaat untuk generasi berikutnya. Sehingga terkait mahal dalam tanda kutip relatif, apalagi Stephen memang memberikan kemudahan dari sisi biaya itu Bu. Nah, bisa dicicil lalu yang sekarang mungkin terkait biaya Bu, ini yang kita sementara semuanya sedih. Kebijakan pemerintah terkait UKT. Ini kan kita berbicara di dunia kampus lah ya, pendidikan tinggi. Nah, sempat nanti dilihat ya di sini ya, sempat kemarin ada kebijakan-kebijakan yang sempat trending topik ya, terkait dengan isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Bahkan saya pribadi begitu yang speak up itu presiden kampus dari alumni kampus saya, sangat-sangat miris Pak, saya sebagai alumni di kampus tersebut. Artinya gimana sih Pak menurut pandangan Pak Mahfud sebagai mahasiswa terkait dengan UKT tersebut? Terima kasih Bu Sin. Jadi kita sebagai mahasiswa tentu mengharapkan hadirnya pemerintah untuk bagaimana melihat pendidikan secara menyeluruh dari sisi pembiayaan. Apa tujuannya? Amanat undang-undang kita kan jelas. Di sini saya tidak perlu berbicara terkait undang-undang, semuanya sudah ada, nanti tinggal dibaca pasal dan ayat mana yang menjelaskan itu. Hanya saja semakin ke sini kan Bu Sinta, mungkin kita tahu dan hampir semua anak-anak itu tahu kalau aturan itu hari ini bisa dibuat atas kepentingan kelompok tertentu. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Nah, kembali ke UKT. UKT dari sisi pembiayaan memang sangat memberatkan Bu. Nah, itu saya coba membaca beberapa literatur. Mantan Menteri Kemendikbud Prof. Muhajir juga berbicara terkait itu. Lalu kemarin mantan Menteri Koordinator Pak Mahfud MD juga berbicara. Artinya apa? Boleh kebijakan yang memang dibuat pemerintah, rakyat dalam hal ini harus patuh, tetapi paling tidak harus punya kajian yang bagus, melibatkan semua bagian, sehingga pada saat keputusan itu tuh jangan sampai terkesannya coba-coba. Ya, yang mana ini aja sudah diputuskan, respon masyarakat seperti apa, kalaupun dianggap adem, jalan, kalau saya ada respon desakan untuk menolak, harus dikonsultasikan, ditunda dulu. Jadi itu yang sangat disayangkan Bu Sin. Sorry Pak, saya potong. Saya kurang begitu tahu juga ya, mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Kajian akademisnya itu sudah dilakukan apa belum? Ya kan? Mungkin dalam membuat kebijakan pemerintah itu kan perlu dapat pandangan dari beberapa kajian ya. Nah, kenaikan UKT ini seolah-olah saya lihat kok apakah ini sudah ada kajian akademisnya gitu ya. Nah, itu artinya kami sebagai generasi muda, artinya kita mau kuliah kenapa jadi mahal? Padahal mahasiswa itu kan ya pengen dong untuk mengupgrade ilmu, skill gitu. Jadi saya pribadi juga mudah-mudahan sih ya kedepannya ketika nanti ada kenaikan segala macam juga mungkin bisa kenaikan UKT tersebut, cuman tidak juga 200% gitu ya Pak ya. Artinya yang ekonomi tingkat bawah yang memang ingin sukses, mereka juga tidak akan bisa punya akses untuk ke pendidikan tinggi seperti itu ya Pak ya. Bahkan sekarang kan sebenarnya juga sudah ada kan program KIP kuliah tersebut gitu, kartu Indonesia KIP kuliah ya gitu. Benar Bu Sin. Jadi memang dari seluruh program yang dirancang pemerintah dari sisi bagaimana untuk menuntaskan itu, dengan kenaikan UKT kemarin Bu Sin, mohon maaf mungkin ada beberapa di
berapa mahasiswa yang memang mereka sudah terlanjur daftar, lalu pas begitu sangat disayangkan dia harus mundur karena terkait UKT. biaya yang Iya, tinggi. benar-benar. Kelihatannya miris, Bu. Miris sekali, yang mana Indonesia itu siapapun pemimpinnya, dia selalu berbicara terkait dengan itu tadi, Bu. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, tapi implementasinya tidak sangat. Apakah ini pasca Pilpres? Kalau seperti begitu mungkin pasti akan kita tanya kepada tim pemenangan. Kita tidak akan menanggapi itu, tapi kita akan menyoroti terkait dengan kebijakan UKT tersebut yang mudah-mudahan kita ya Pak, mungkin Pak Mahfud sebagai mahasiswa artinya memberikan apa ya, semacam pandangan bahwa ya kita ini sebagai generasi muda ya kita punya keinginan untuk berkembang, punya keinginan untuk memikirkan masa depan kita. Salah satunya dengan pendidikan. Siap. Benar ya. Benar. Mungkin ada lagi Pak mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan apa ya, tadi kita udah bicara ya terkait dengan kampus, kemudian kita juga berbicara menyoroti tentang UKT, karena tadi Bapak sempat spill biaya di Stipan murah ya, tadi itu biayanya memang yang Bapak sampaikan itu karena Bapak mendapat potongan subsidi dari Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara. Memang Stipan ini kan di bawah YPANN, jadi kita juga memberikan banyak kemudahan Pak, artinya memang pendidikan itu ya seluas-luasnya diberikan oleh warga masyarakat dan tidak ada tidak ada kalangan menengah, kalangan atas, kalangan bawah. Makanya dengan biaya yang kita terapkan itu semua kalangan bisa masuk. Mudah-mudahan kampus Stipan ini bisa membantu memberikan kesempatan untuk generasi-generasi muda khususnya Pak di Papua Barat yang memang sekarang juga banyak daerah pemekaran ya, sudah di persiapan untuk pemekaran beberapa daerah dan sudah ya Pak ya. Sudah Bu Sinta, sudah pemekaran. Pemekaran. Artinya mudah-mudahan dengan adanya Stipan ini bisa membantu adik-adik kita, saudara-saudara kita di Papua yang memang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Mungkin itu Pak Mahfud. Untuk terakhir nih Pak, kan kebetulan Pak Mahfud juga harus terbang ke Papua. Siap. Jadi boleh closing statement untuk Pak Mahfud kepada para Stipaners yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i bahwa jika kamu tidak sanggup untuk menahan perihnya belajar, maka kamu siap untuk menerima pedihnya kebodohan. Dari sini tentu kita tahu pendidikan itu memang harus diwajibkan untuk seluruh anak bangsa. Untuk itu teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Papua segera meningkatkan sumber daya manusia lewat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Stipan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang mempermudah proses dari sisi biaya, dari sisi kebijakan untuk demi pengembangan anak bangsa supaya kita kembali ke tanah Papua untuk membangun saudara-saudara kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stipaners, kita sudah mendengarkan tadi tuh closing statement dari Pak Mahfud bahwa pendidikan itu nomor satu karena itu merupakan investasi. Nah, terima kasih para Stipaners yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang ada di YouTube-nya Stipan Channel, kemudian ada di Instagram-nya kita juga STIP Abdi Negara. Ada juga nanti website kita tadi terkait dengan beasiswa pendidikan untuk di pendaftaran di bulan September. Silahkan nanti bisa follow Instagram, ikuti informasi terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru di bulan September. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud.